Di permulaan ini saya ingin membicarakan terkait dengan Timnas Indonesia U23 yang mana jadwal pada 2025 ini agak mepet sekali guys, di mana Timnas U23 ini di bulan Juni ini akan berlangsungnya kualifikasi Piala Asia 2026 nanti. Nah, ini kualifikasinya. Kemudian Timnas Indonesia U23 ini juga dipastikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF pada Juli nanti juga. Ini jadwal yang sangat-sangat padat ya untuk Timnas U23. Jadi kita bicara terkait dengan kualifikasi Piala Asia U23 dulu, di mana pencapaian ini terjadi efek keberhasilan skuad Garuda Muda ataupun julukan Timnas Indonesia U23 ini finish keempat di Piala Asia U23 2024 yang lalu ya. Sesuai dengan regulasi, 11 tim yang finish teratas di Piala Asia U23 2024 itu berhak masuk di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Oke. Pantasan Malaysia cemas guys. Inilah dia daftar skuad Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun ini. Ini antara pemain warisan Indonesia yang mewakili Timnas U23. Dion Mark. Wah, Malaysia ada Dion Kools, Indonesia ada Dion Mark. Mantap. Umur baru 20 tahun. Klub top OSS FC. Ini klub mana ni? Wah, hebat. Boleh tahan ya. Satu lagi pemain warisan untuk Timnas U23, Tim Gapen guys, umur 20 tahun, bek tengah. Klub dia FC MN. Wah, Indonesia tidak main-main kali ni ya guys ya. Ini pemain ni aku tahu guys, namanya ni sering disebut-sebut oleh YouTube, oleh banyak channel-channel sepak bola Indonesia. Mauro Ziltra. Ini salah satu penyerang yang hebat. Indonesia memang betul-betul tak main-main guys. Mereka memang serius untuk apa saja perlawanan, mereka memang serius. Indonesia ni beruntung guys, bertuah punyai banyak pemain warisan ya. Okey, memang ramai pemain-pemain warisan Indonesia yang bermain di klub-klub hebat. Nah, siapa-siapa pemain yang akan terpilih? Tentunya Vandenberg yang punya pilihan utama di sini. Dengan Justin Hubner kemungkinan besar masuk. Rafael Struijk akan masuk. Ivar Jenner juga akan masuk. Marcelino Ferdinand ikut di dalamnya. Bukan tidak mungkin Jens Raven juga masuk, dia akan dipanggil. Tim Hypens, Dion Marks, dua pemain belakang yang bisa berada di dalam skuad ini. Yang kita bicara pemain-pemain abroad yang akan bisa dipanggil. Dengan kemungkinan lain yang bisa masuk jika Miliano Yonatan jadi ya dinaturalisasi atau dia menjadi warga negara Indonesia, diambil sumpah ya, dia bisa bermain di tim U23 ya. Miliano Yonatan, termasuk dengan Christian Goyer ya, pinjaman dari Ajax, sekarang ada di PEC Zwolle. Nah, kalau Miliano Yonatan kan bermain di Utrecht. Jadi kalau dua pemain ini tersedia ya bisa masuk. Elkan Baggett misalnya masih memungkinkan untuk bisa memperkuat tim U23 kita. Jadi sebenarnya kuat tim U23 kita. Nah, di lini depan masih ada Mauro Silstra, masih 20 tahun, sama seperti Miliano Yonatan, Christian Goyer. Kalau mereka semua ya ini berjalan dengan mulus dan sampai pada pengambilan sumpah ya sangat kuat. Dan bahkan tim kita bukan tidak mungkin difavoritkan bisa menjadi juara, bahkan kalau nama-nama ini bisa ada di dalam. Kalau melihat kepada list pemain semua tadi guys, semua pemain berpengalaman sebenarnya Indonesia ini. Oke, kalau kita tolaklah tadi pemain keturunan yaitu Mauro Zilstra dan juga Miliano Jonathan, itu kita tolak tepi. Ada lagi banyak ataupun ramai pemain-pemain yang punya pengalaman, itu kayak Marcelino Ferdinand, Fajar Fatur Rahman, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Arkan Fikri, itu yang memang sudah punya pengalaman bermain dengan timnas Indonesia. Oki Caraka ada juga di situ. Jadi ini tidak mustahil untuk timnas Indonesia U23 akan mengikut jejak langkah U17 dan juga timnas senior nanti. Pundit Malaysia makin cemas jelang potensi bertemu timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Ancaman serius dari Armada Vandenberg. Menjelang kualifikasi Piala Asia U23, atmosfer mulai menghangat
terutama di negeri jiran. Sejumlah pakar sepak bola Malaysia mulai mengungkapkan kecemasan mereka jika harus satu grup dengan timnas U23 Indonesia. Kekhawatiran ini muncul bukan hanya karena rivalitas klasik yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun karena kualitas skuad Indonesia yang kini tak main-main. Di bawah asuhan Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang pernah bersinar bersama Ajax dan PSV Eindhoven, Garuda Muda mengalami transformasi besar. Van den Burg tidak hanya membawa filosofi sepak bola Eropa modern, tetapi juga memaksimalkan potensi besar pemain-pemain muda Indonesia, terutama mereka yang bermain di luar negeri alias luar negeri. Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan adalah Marcelino Ferdinand, yang saat ini bermain untuk tim Oxford United U21 di Inggris. Meski masih muda, Marcelino dikenal sebagai gelandang serang penuh kreativitas, dengan visi dan keberanian mengendalikan ritme permainan. Ia menjadi simbol generasi baru Indonesia, penuh percaya diri, disiplin, dan sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa. Lalu ada Justin Hubner, bek tengah bertubuh jangkung dan kuat, yang kini membela Wolverhampton Wanderers U21. Dengan postur fisik dan ketenangan dalam membaca permainan, Hubner menjadi sosok penting dalam sistem pertahanan Van den Burg. Pengalamannya berlatih dan bermain di Premier League 2 jelas memberi keunggulan tersendiri. Belum lagi nama-nama lain seperti Dion Mark dan Jay Happen yang juga bermain di Eropa dan menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Tetapi yang benar-benar menjadi perhatian para analis Malaysia adalah dua nama yang saat ini tengah dalam proses naturalisasi oleh PSSI, Mauro Ziltra dan Miliano Jonathan. Jika proses tersebut berjalan mulus, maka Indonesia akan memiliki tambahan dua pemain luar biasa. Mauro Ziltra adalah gelandang bertipe deep lying playmaker yang lihai dalam mengatur tempo dan memiliki akurasi umpan luar biasa. Sedangkan Miliano Jonathan adalah penyerang eksplosif dengan kemampuan bergerak di berbagai sisi lapangan dan insting mencetak gol yang tajam. Kombinasi ini bisa menjadi momok nyata bagi perlindungan manapun di Asia Tenggara. Tak heran, para pakar Malaysia mulai mengungkapkan kegelisahan mereka di berbagai media. Salah satu pengamat sepak bola senior di Malaysia menyebut, Timnas U23 Indonesia saat ini seperti monster yang sedang bangkit. Mereka bukan hanya punya teknik dan taktik, tapi juga mentalitas yang terbentuk lewat pengalaman di luar negeri. Media-media Malaysia pun mulai menyebut potensi duel melawan Indonesia sebagai laga yang paling dihindari. Bukan hanya karena kekuatan individu pemain, tapi juga karena kedalaman skuad dan pendekatan modern yang dibawa oleh Van den Burg. Dengan kombinasi pelatih berkualitas, pemain luar negeri yang semakin matang, serta proyek naturalisasi yang terus berkembang, Timnas U23 Indonesia kini menjadi kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Jika Mauro Ziltra dan Miliano Jonathan benar-benar resmi berseragam Garuda, maka peluang Malaysia untuk bisa mengalahkan tim ini bisa semakin mengecil. Bagi sebagian pengamat, ketakutan itu sudah mulai terasa. Tapi bagi Indonesia, ini baru awal. Awal dari kebangkitan generasi emas yang siap menantang Asia.